Kali ini aku bikin sifon tape yang ekonomis aja, cukup pakai 3 telur dan ini hasilnya lembut banget, nggak cukup makan satu. Untuk rasa manis dan legitnya tuh pas banget, kerasa banget juga tapenya. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Lim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku bikin sifon tape. Di sini tentu aja tapenya sebanyak 100 gram. Boleh dihaluskan menggunakan blender supaya cake-nya lebih halus, atau mau dihaluskan menggunakan garpu seperti ini aja. Tapi nanti akan ada tekstur-tekstur sedikit tape yang belum halus ya, nggak apa-apa sih. Terus kemudian setelah halus kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke wadah lain. Kita akan mulai mixing telurnya. Di sini kita pakai cukup 3 butir telur yang dipisahkan kuning dan putihnya. Di sini bagian kuningnya dulu akan kita campur. Kita mix menggunakan balon whisk aja atau hand whisk, cukup sekedar tercampur teraduk rata aja. Di sini di mixnya cukup sebentar aja, nggak perlu sampai mengembang, sampai dia cukup teraduk rata aja. Lalu kemudian tambahkan bahan lainnya. Di sini aku pakai susu cair yang putih, yang plain, yang tanpa rasa ya, boleh pakai yang full cream juga. Lalu kemudian tambahkan juga dengan minyak sayur atau pakai minyak canola juga boleh. Dia lebih sehat dan lebih ringan, lebih cocok buat sifon. Terus tambahkan sedikit garam, sekitar sejumput garam itu 1/8 sendok teh. Diaduk rata sampai larut semua, baru kemudian kita tambahkan tape yang tadi kita haluskan. Lalu kemudian ini diaduk rata dulu, gunanya supaya tapenya lebih larut dan lebih tercampur rata dengan telur aja sih. Baru kemudian kita tambahkan terakhir itu tepung terigu. Kita pakai tepung terigu yang protein rendah, atau kalau di Bogasari itu biasanya yang kunci biru ya. Ambil diayak, lalu kemudian diaduk rata lagi sampai dia halus, nggak ada yang bergerindil. Nah kalau ada yang lebih bergerindil tuh biasanya tapenya ya, bukan tepungnya. Ini kalau tapenya kita haluskannya pakai garpu. Tapi kalau pakai blender biasanya dia halus sempurna, nggak ada yang bergerindil sama sekali. Lalu kemudian saya itu sisihkan. Kita di wadah lain mau mixing putih telurnya yang 3 butir tadi, bersih tanpa ada kena noda kuning telur sedikit pun ya. Dicampur, dimix bersama dengan air jeruk nipis atau air jeruk lemon boleh. Kalau nggak ada boleh diganti dengan cream of tartar sekitar 4 sendok teh aja. Ini mix pakai mixer kecepatan rendah aja dulu, ditambahin gula pasir sedikit-sedikit sambil di mix. Pokoknya jangan pakai kecepatan tinggi ya, cukup pakai kecepatan rendah dan sedang aja sampai teksturnya lebih stiff peak kayak gini, nggak kaku nggak lembut juga. Pokoknya kalau diangkat sedikit, jambulnya sedikit melengkung, itu udah cukup menurut aku ya. Lalu kemudian setelah seperti ini tinggal kita tambahin aja ke adonan tapenya tadi. Jangan lupa ya, kita sudah harus panasin oven dari awal kita mulai ngaduk-ngaduk bahannya. Oven sudah harus panas 10 atau 15 menit sebelum loyang kuenya masuk. Di sini mencampurkannya pun bertahap, 3 tahap pencampuran, jangan langsung banyak-banyak supaya nggak over mixing dan supaya lebih tercampur rata aja. Aku masih mixing pakai balon whisk, pakai hand whisk, tapi nanti di akhir aku tetap mixingnya pakai spatula supaya bagian bawah mungkin ada adonan tape yang belum kecampur aduk rata dengan meringnya atau dengan adonan putih telurnya. Setelah ini udah rata semua, tinggal kita siapin aja loyang. Size-nya cukup 18 cm, kalau ada yang 15 cm juga cukup. Loyang bongkar pasang khas sifon, pakai loyang biasa pun bisa yang tinggi tapi tanpa dioles ya. Palingan nanti pas ngeluarinnya emang agak susah, paling disisir pakai pisau gitu, mungkin akan crack dikit kuenya ya. Tapi kalau pakai loyang bongkar pasang itu akan lebih memudahkan gitu. Loyang bongkar pasang khas sifon size 15 atau 18 cm tanpa dioles. Kemudian ini dituang semua adonannya sampai habis, baru kemudian diratakan menggunakan sumpit atau ujung sendok juga bisa. Dihentakkan beberapa kali baru kemudian dipanggang. Ini loyang bagian bawahnya itu gunanya supaya nggak rembes aja sih, nggak pakai pun nggak apa-apa. Dipanggang suhu 175 derajat api atas bawah lamanya 15 menit. Lalu kemudian kita slit atau nggak dislit juga nggak apa-apa. Ini opsional aja supaya nggak cracknya lebih beraturan. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa, paling nanti cracknya agak berantakan di sana sini, tapi nggak masalah ya. Lalu kemudian lanjut panggang lagi, suhunya diturunin di 100 atau 120 derajat, lamanya sekitar 90 menit. Sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Dan setelah matang, hentakan sekali lalu balikan seperti ini sampai dia lebih adem, baru bisa dikeluarin.
Nah, cara mengeluarkannya itu bisa disisir pakai pisau bagian pinggirannya, atau kalau misalnya sudah lebih percaya diri, di gini ditekan-tekan, dan ini nggak akan ngempesin kuenya ya, karena biar kalau mixingnya bagus, terus manggangnya juga matang sempurna, dia nggak akan kempes. Sama halnya di bagian bawahnya juga gitu, cara mengeluarkannya udah tinggal dicopot dan ini siap untuk disajikan. Untuk hasil akhirnya tuh kerasa banget tapenya, tapi dia tetap lembut banget. Yang kita bayangin kalau kayak tape itu berat, ini tuh nggak ringan, kempus, enak, lembut, legit, dan manis. Tapenya tuh enak banget. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi olahan tape singkong apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.